Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia Ramasari yang mendedikasikan diri saya di SMK Negeri 4 Seluma. Setiap siswa mempunyai mimpi dan harapan yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, kita wajib memberikan pembelajaran yang terbaik, di mana pembelajaran terbaik tidak hanya diberikan kepada siswa yang berada di sekolah di daerah perkotaan saja, namun siswa yang berada di sekolah pedalaman pun berhak mendapatkannya. Dalam apresiasi GTK 2025, kategori guru dedikatif, saya mengambil tema melukis asa di pesisir barat Pulau Sumatera. SMK Negeri 4 Seluma yang terletak di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Taloh, Kabupaten Seluma. Menurut Badan Statistik, Kecamatan Ulu Taloh merupakan salah satu kecamatan pemekaran di Kabupaten Seluma dengan luas wilayah 328.054 km persegi dengan 230,12 km persegi atau sekitar 70,04% wilayah Ulu Taloh merupakan hutan lindung, sehingga kondisi perekonomian masyarakat setempat masih menengah ke bawah dengan pekerjaan berkebun dan bertani. Di SMK Negeri 4 Seluma yang terdiri dari 4 rombel dengan total siswa 99 masih merasakan kesulitan sinyal. Walaupun pada tanggal 11 Juli 2024 Bupati Seluma meresmikan merdeka sinyal di Kabupaten Ulu Taloh. Namun pada kenyataannya gangguan sinyal masih sering terjadi sehingga menghambat proses pembelajaran. Kami juga harus menghadapi kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan setiap harinya. Jalan yang terjal, jembatan yang penuh lubang, serta tanah merah yang menjadi sangat licin saat hujan merupakan rintangan rutin yang dilalui. Akibatnya, ruang kelas pun tak luput dari dampaknya. Lantai dan perabotan sering kali dipenuhi tanah merah Dengan menempuh perjalanan 93,4 km atau kurang lebih 2 jam 39 menit, jarak antara penulis dan sekolah tempat penulis mendedikasikan diri. Namun, semangat menggapai asa tak pernah luntur. Tantangan inilah yang membuat guru menggagas model pembelajaran, yaitu tips BBM, Think, Pair, Share, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, berbasis wisata literasi yang terintegrasi kearifan lokal untuk memaksimalkan pembelajaran di SMK Negeri 4 Seluma. Pada tahap pembukaan, guru mengucapkan salam, kemudian berdoa, dan mengecek kehadiran. Guru juga tak lupa memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian, guru menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran. Sintak pertama, fase 1, think, berpikir. Guru menyampaikan contoh teks laporan hasil observasi dari sumber belajar yang ada. Kemudian, guru dan siswa melakukan dialog interaktif tentang materi teks laporan hasil observasi. Sintak pertama, pada fase kedua, pair, berpasangan. Secara berpasangan diberikan tugas berwisata literasi untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik dari perpustakaan, dengan membaca buku-buku cerita rakyat suku di Sumatera, terutama di wilayah Seluma, serta mencari informasi melalui observasi secara langsung di lapangan dengan mewawancarai masyarakat atau tokoh adat setempat, menghadiri atau menonton acara-acara adat. Kemudian, siswa mengkonstruksi ide dan gagasan, menuliskan rancangan ide dan gagasan yang telah didapat, mengkomunikasikan gagasan, memeriksa kembali gagasan dari sumber informasi yang diperoleh, kemudian menyelesaikan tugas proyek berdasarkan ide dan gagasan yang telah didapat. Fase ketiga yaitu share, mempresentasikan proyek di depan kelas bersama teman kelompoknya. Kemudian menampilkan teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan dengan teman kelompoknya. Yang ketiga, melakukan tanya jawab dan memberikan masukan kepada kelompok lain. Ketercapaian literasi dalam bahasa Indonesia seperti menyimak, membaca, menulis,
dan berbicara. Menyimak mencapai persentase 80%, indikator membaca mencapai 83%, dan indikator menulis 80%, serta indikator berbicara 80%. Berdasarkan data-data tersebut, diketahui bahwa literasi bahasa Indonesia pada peserta didik meningkat dibanding sebelumnya. Ketercapaian ini merupakan hasil kerjasama baik guru, orang tua, maupun murid. Berdasarkan analisis rapot tahun berjalan, kemampuan literasi SMK Negeri 4 Seluma mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian di tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator terbaik. Keberhasilan tips BBM ini menghasilkan beberapa dimensi. Dengan berwisata literasi, membaca buku-buku di perpustakaan yang dikonfirmasi ke tokoh-tokoh adat atau masyarakat setempat dalam kegiatan kemasyarakatan setempat, sehingga dapat menimbulkan rasa cinta pada budaya sendiri, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air ini. Seperti pepatah yang mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dengan siswa mengetahui sejarah bangsa, salah satunya budaya lokal, siswa akan mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Yang kedua adalah keimanan. Dengan berwisata literasi di lingkungan sekitar, banyak mengandung nilai keagamaan. Hal tersebut dapat menambahkan keimanan. Kemudian kemandirian. Dengan berwisata literasi, mampu mengolah waktu, sumber daya, mengambil inisiatif, dan mengatasi hambatan dalam belajar. Komunikasi memungkinkan siswa untuk mampu menyampaikan ide dan gagasan dalam kelompok maupun dalam presentasi di kelas. Kemudian, penalaran kritis dapat membantu siswa mendorong agar memiliki keterampilan memahami dan menganalisis masalah. Kemudian, kreativitas. Dengan kreativitas, siswa mampu melihat seluruh masalah melalui berbagai sudut pandang. Dengan keterbatasan internet, siswa tetap dapat menemukan dan mengembangkan solusi alternatif yang kreatif untuk mendapatkan informasi, yaitu dengan literasi di perpustakaan atau wawancara secara langsung dengan masyarakat setempat. Terakhir, terjalinlah kolaborasi, kerjasama yang baik. Siswa menjadi rekan guru dalam menciptakan sebuah pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil implementasi yang telah saya lakukan, maka dapat direfleksikan. Yang pertama, pembelajaran mendalam mampu memberikan pengalaman belajar yang holistik. Yang kedua, praktik pedagogik yang berfokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, praktik nyata, dan kolaborasi dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Lingkungan belajar yang penulis terapkan yaitu menekankan integritas ruang fisik dan budaya belajar. Budaya belajar dalam pembelajaran mendalam yaitu membentuk norma positif yang berfokus pada norma-norma utama seperti keimanan, ketakwaan, penguatan, sikap kewarganegaraan, keterampilan komunikasi, penalaran kritis, kreativitas, menumbuhkan sikap kolaborasi, dan kemandirian, serta kesehatan jiwa dan raga atau well-being. Yang keempat, kemitraan pembelajaran membentuk jalinan yang dinamis antara guru, siswa, dan orang tua. Dengan meningkatkan pembelajaran mendalam, pembelajaran akan lebih efektif dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang saling terkait dari mulai menciptakan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru. Jangan menyerah dengan keterbatasan, karena dari keterbatasan itulah akan menciptakan ide dan gagasan. Saya Zulia Rahmasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.